Perkenalkan, nama saya Zara Nur Akila dengan NIM 323111026. Saya berasal dari kelas A Stampus 2023. Di sini saya akan berceramah singkat mengenai pernikahan beda agama, di mana untuk pemenuhan tugas mata kuliah PAI. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kiranya hingga saat ini kita masih diberikannya nikmat kesehatan, kesempatan serta umur yang panjang, sehingga kita senantiasa menjadi hambanya yang selalu bersyukur. Salawat berangkaikan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mana syafaatnya kelak kita harapkan di yaumil akhir kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas satu tema yang kerap menjadi perbincangan hangat di dalam masyarakat, yaitu pernikahan beda agama. Dalam Islam, pernikahan bukan sekadar ikatan sosial antara dua individu, tetapi juga merupakan ibadah dan komitmen spiritual. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Quran surah Ar-Rum ayat 21. Nah, ayat ini menegaskan bahwa pernikahan bertujuan untuk menghadirkan ketenangan, kasih sayang, dan rahmat di antara suami istri yang seharusnya disatukan oleh landasan keimanan dan nilai-nilai yang sejalan. Lantas, bagaimana dengan pernikahan yang berbeda agama? Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan agar seseorang muslim dalam menentukan pilihan jodoh tidak hanya melihat hal-hal yang bersifat duniawi saja, tetapi harus memperhatikan keimanannya juga. Karena tuntunan pertama yang utama yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia untuk mendirikan rumah tangga adalah keimanan. Ibnu Majah meriwayatkan hadis yang bersumber dari Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kalian menikahi wanita karena kecantikannya. Bisa jadi kecantikannya mengandung malapetaka. Janganlah kalian menikahi wanita karena hartanya. Bisa jadi harta bendanya itu akan membuatnya bertindak semena-mena. Nikahilah wanita karena agamanya. Sungguh budak hitam yang beragama itu lebih baik." Ibnu Katsir Tafsir Al-Quran Al-Azalim halaman 540. Nah, sebenarnya pernikahan antara seorang muslim dengan non-muslim, atau singkatannya sering disebut itu pernikahan beda agama, sudah diterangkan hukumnya dalam firman-firmannya yang tercantum dalam Al-Quran. Al-Quran dengan tegas melarang pernikahan antara seseorang muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan, dengan orang yang berbeda keyakinan dalam hal keimanan. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum wala tankihul musyrikina hatta yu'minu wala 'abdum mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idzni wa yubayyinu ayati linnasi la'allahum yatadzakkarun, yang artinya, dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik sehingga mereka beriman. Sesungguhnya seseorang budak perempuan yang mukmin itu lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kalian menikahi laki-laki musyrik dengan wanita muslimah sehingga mereka beriman. Sesungguhnya budak laki-laki yang beriman itu lebih baik daripada orang-orang musyrik, sekalipun dia menarik hatimu. Mereka itu mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke syurga dan ampunan dengan izinnya,
Dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Quran Surah Al-Baqarah ayat 221. Namun, di dalam Islam terdapat aturan pernikahan beda agama yang dimana telah jelas diatur bahwa Islam mengizinkan pria muslim untuk menikahi wanita ahli kitab, yaitu yang beragama Nasrani atau Yahudi, selama wanita itu tetap menjaga imannya. Hal ini disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 5 yang artinya, dan dihalalkan bagi kamu wanita-wanita yang menjaga kehormatannya dari kalangan orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu. Quran Surah Al-Maidah ayat 5. Namun bagi wanita muslimah dilarang untuk menikah dengan pria non-muslim termasuk dari kalangan ahli kitab. Hal ini dikarenakan pernikahan adalah ibadah dan Islam mengharuskan pasangan memiliki kesatuan dalam keyakinan, terutama dalam mendidik anak dan mengarahkan keluarga. Hadirin yang dirahmati Allah, pada akhirnya dalam Islam pernikahan beda agama adalah sebuah isu yang sangat sensitif. Islam mengajarkan bahwa pernikahan sebaiknya dilandasi oleh kesatuan iman dan takwa. Oleh karena itu, kita perlu memahami dan menaati ajaran agama dengan sebaik-baiknya agar rumah tangga yang dibangun senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kita semua hidayah dan kekuatan untuk senantiasa mengikuti jalan yang diridhoinya. Sekian ceramah dari